Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Surya Setiawan. Saya mahasiswa jurusan akuntansi kelas F semester 2 Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 921423167. Di sini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu menjelaskan jenis-jenis dan komponen-komponen laporan keuangan mata kuliah, yaitu akuntansi keuangan menengah dengan dosen pengampu Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Yang pertama yaitu neraca atau balance sheet. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi, jumlah dan jenis aktiva atau harta dan pasiva atau kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat ekuiditas dan jatuh tempo. Artinya, penyusunan komponen neraca harus didasarkan likuiditasnya atau komponen yang paling mudah dicairkan. Dalam komponen neraca ada 3. Yang pertama yaitu aset atau harta, yang kedua liabilitas atau kewajiban, dan yang ketiga yaitu ekuitas atau modal. Yang kedua yaitu laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya, bila jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, maka perusahaan dikatakan rugi. Adapun komponen-komponen dalam laporan laba rugi yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga laba, dan yang terakhir rugi. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Laporan perubahan modal ini jarang dibuat apabila tidak ada perubahan modal. Artinya, laporan ini dibuat bila memang ada perubahan modal. Adapun komponen-komponennya dalam laporan perubahan modal. Yang pertama, modal awal, kedua, keuntungan dan kerugian lain, ketiga, pengaruh dan kebijakan akuntansi, keempat, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, kelima, modal investasi dari pemilik, keenam, dividen, ketujuh, withdrawal atau PRIV atau penarikan modal, yang ketujuh, saldo yang ditampilkan kembali, kedelapan, perubahan pada cadangan revaluasi, yang terakhir, modal akhir. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri arus kas masuk, cash in, dan arus kas keluar, cash out, selama periode tertentu. Kas masuk terdiri uang yang masuk ke perusahaan seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya. Sedangkan kas keluar merupakan jumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluarannya seperti pembayaran operasional perusahaan. Adapun komponennya dalam laporan arus kas. Yang pertama, arus kas aktivitas operasi, kedua arus kas aktivitas pendanaan, yang ketiga arus kas aktivitas investasi. Dan yang terakhir yaitu laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Artinya, terkadang ada komponen atau nilai dalam laporan keuangan yang perlu diberi penjelasan terlebih dahulu sehingga jelas. Hal ini perlu dikatakan agar pihak
pihak yang berkepentingan tidak salah dalam menafsirkannya. Adapun komponennya dalam laporan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA. Yang kedua, laporan perubahan SAL. Yang ketiga, laporan operasional LO. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas LPE. Dan yang keenam, neraca. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas atau LAK. Sekian, itulah penjelasan video saya tentang jenis-jenis dan komponen-komponen laporan keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.